Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi di channel Gurabat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas berita baik nih untuk rekan-rekan guru dan tendik ya. Jadi selama ini kan banyakkan informasi untuk guru, nah ada juga tambahan informasi yang menarik untuk tendik. Ini berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 yang baru-baru diterbitkan Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai pembahasannya. Jadi dalam 1-2 hari ini beredar dokumen seperti ini ya, file seperti ini, dan ini banyak ditanyakan. Ini viral ya di grup-grup guru, di grup-grup tendik. Format ini nanti kita bahas ini sumbernya dari mana saja, regulasinya sumbernya dari mana, lalu kita buka langsung regulasinya. Kita bahas dulu ya. Jadi yang beredar itu nama jabatan pelaksana yang bisa diusulkan dalam kebutuhan SN 2024 yang telah disesuaikan dengan Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024. Untuk ASN 2024 berdasarkan tabel yang beredar ini itu sudah bisa memasukkan jabatan bendahara, pengelola BMD, pengelola Dapodik, pengadministrasian kesiswaan, pengadministrasian kurikulum, pengadministrasian PTK, pengadministrasian persuratan dan kearsipan, pengadministrasian sarana dan prasarana, pengelola lab, teknisi lab, pengelola perpustakaan, satpam atau penjaga sekolah, dan juga bahkan cleaning service, tukang kebun, dan pramutaman. Ini menarik Bapak Ibu ya. Nama jabatan ya dalam hal ini ya ini Bapak Ibu mulai dari penelaah teknik kebijakan, pengelola data dan informasi, kualifikasi akademiknya juga menarik karena di sini bukan hanya S1 yang diwajibkan. Ya, untuk bendahara memang S1, tapi pengelola BMD, pengelola Dapodik itu D3. Dan untuk SMA juga ada Bapak Ibu. Di sini pengadministrasian kesiswaan, pengadministrasian kurikulum, pengadministrasian PTK, pengadministrasian persuratan, pengadministrasian sarana prasarana itu bisa SMA sederajat Bapak Ibu. Jadi teman-teman TU administrasi itu SMA sederajat. Ini menarik karena memang di lapangan mayoritas teman-teman TU yaitu kan adalah jenjang pendidikan SMA yang selama ini tidak mendapat ruang. Nah, di sini di tabel ini ada ruang untuk teman-teman TU dari tingkat SMA. Nanti kita buka permenpannya langsung apakah memang ada tingkat SMA di sana. Kita bahas dulu file yang beredar ini ya. Pengelola lab, teknisi lab, pengelola perpus itu di atas SMA. Kalau pengelola lab D3, kalau teknisi lab itu harus S1 Bapak Ibu. Kemudian pengelola perpus itu D3. Penjaga sekolah SLTA, dan menariknya cleaning service tukang kebun juga ada, bahkan saudara SD SLTP sederajat Bapak Ibu. Ya, kita cek dulu berdasarkan permenpannya memang apakah ada keterangan seperti ini atau tidak. Nah, jadi kita buka langsung ke keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024. Ini tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Nah, memang Bapak Ibu di sini ada jabatan baru yaitu klerek, operator dan teknisi. Kalau kita lihat lampiran tabelnya Bapak Ibu, memang ada contoh pengadministrasian perkantoran itu SMA sederajat. Ini untuk klasifikasi klerek. Kita lihat operator di bagian operator ya. Nah, di sini klasifikasi operator itu termasuk apa saja? Ada yang disebut layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional, operator lab, teknisi lab. Nah, di sini penata layanan operasional itu S1. Pengelola layanan operasional itu D3. Operator layanan operasional itu adalah SLA TA sederajat. Jadi memang ada bukan Juknis ya, ada keputusan menteri ini yang memungkinkan untuk teman-teman yang pendidikan terakhirnya SMA sederajat itu untuk ikut ASN Bapak Ibu. Ini menarik. Layanan untuk termasuk juga pengelola umum operasional,
SD sederajat dan SLTP sederajat. Jadi memang Bapak Ibu, sesuai dengan file yang beredar itu, memang ada SD sederajat, bisa. Nah, seperti itu. Ini sangat baik tentunya. Ini angin segar untuk teman-teman tendik di sekolah. Dan menariknya, formasi yang bisa didaftar itu bukan hanya P3K Bapak Ibu. Tapi di sini tercentang PNS maupun P3K. Nah, seperti itu. Jadi, kembali nanti ke Pemdanya, tergantung apakah Pemdanya mengusulkan formasi atau tidak. Karena meskipun nomenklaturnya atau jabatannya sudah disiapkan secara regulasi oleh Kemenpan RB, tapi kalau usulan untuk formasi itu tidak ada, maka ya tidak bisa juga mendaftar seperti itu. Jadi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Yang pasti di keputusan Menteri Pan RB nomor 11 2024 terbaru ini memang ada ruang Bapak Ibu untuk teman-teman tendik yang pendidikannya SMA sederajat bahkan SD atau SLTP sederajat itu untuk mendaftar di ASN Bapak Ibu. Baik dari jalur PNS maupun jalur P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini menarik sekali. Kalau kita baca lebih detail, keputusan menteri ini menetapkan keputusan Menpan RB tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Ada klerek, ada operator, ada teknisi. Barangkali ada yang bertanya, klerek itu apa? Nah, untuk mencari tahu apa itu klerek, dari salah satu media nasional CNN Indonesia membahas itu. Istilah klerek itu, nah, kalau berdasarkan peraturan menteri ya, berdasarkan Permenpan nomor 34 tahun 2011, klerek adalah pekerjaan pendukung pekerjaan administrasi atau kantor. Klerek juga diartikan sebagai klasifikasi nomenklatur dari jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Jadi, klerek ini adalah jabatan-jabatan administrasi Bapak Ibu yang mengurusi administrasi. Kalau di lingkungan sekolah itu arahnya ke TU Bapak Ibu, tata usaha yang kita mengenalnya sehari-hari. Jadi 3 jabatan ini, klerek, operator, dan teknisi, itu ditetapkan oleh Kemenpan RB, dapat diisi dari PNS maupun P3K Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaan pertama, apakah tendik sudah bisa daftar P3K? Jawabannya bisa. Karena berdasarkan keputusan menteri tadi, ijazah yang diterima bukan hanya harus S1, tapi SMA bisa. Bahkan ada yang memungkinkan untuk SD dan SMP sederajat Bapak Ibu. Ini menarik sekali keputusan menteri ini. Ya. Yang kedua, apakah langsung diangkat nantinya teman-teman operator atau TU di sekolah atau jalur seleksi? Jawabannya adalah hingga hari ini secara petunjuk teknis, secara juknis itu belum ada regulasinya apakah diseleksi atau diangkat. Tapi sebagai gambaran Bapak Ibu, selama ini beberapa tahun terakhir tidak ada istilah langsung diangkat. Itu tetap melalui jalur seleksi. Memang seleksinya itu variatif, berbeda-beda. Ada yang mendapatkan afirmasi atau tambahan nilai, ada juga yang tidak, seperti itu. Yang pasti selama ini tidak ada jalur pengangkatan langsung. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika ada informasi yang beredar yang sumbernya tidak jelas mengatakan langsung diangkat, hati-hati karena hingga hari ini sepanjang pengetahuan kami belum ada juknisnya sehingga kami pun tidak berani mengatakan langsung diangkat, tidak, ataupun akan diseleksi ketat, tidak juga karena juknisnya belum keluar Bapak Ibu. Jadi yang pasti hingga hari ini bisa menjadi angin segar dan harapan untuk kita semua karena ternyata regulasi dari keputusan menteri itu memungkinkan untuk teman-teman tendik ya, teman-teman tendik, teman-teman TU, teman-teman operator, pustakawan di sekolah, ada ruang, ada pintu untuk masuk ASN. Karena kita pahami selama ini, beberapa tahun terakhir, tidak ada pintu sama sekali. Bahkan ventilasi tidak ada yang bisa digunakan oleh teman-teman tendik untuk masuk ke ruang ASN itu. Pertama, hanya untuk guru dan itu pun harus S1. Sementara mayoritas tendik di sekolah kan pendidikannya SMA.
Seperti itu, sehingga tidak ada ruang sama sekali. Itu yang kami katakan, bahkan ventilasi tidak ada. Tapi di 2024 ini menjadi berita baik karena ada keputusan menteri yang memungkinkan pelayanan di sekolah, layanan operasional, layanan administrasi itu bisa untuk mengikut ASN baik PNS maupun P3K, dan kualifikasi akademiknya tidak harus S1 tapi ada yang SMA, bahkan ada SD atau SMP sederajat Bapak Ibu. Oke, demikian pembahasan kita hari ini. Kita diskusi lebih lanjut di kolom komentar Bapak Ibu. Silakan dikoreksi kalau ada yang keliru dari apa yang kami bahas hari ini. Sekali lagi, rujukan kita adalah Kepmenpan, Keputusan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024. Kita diskusi di komentar, silahkan ditambahkan informasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui di kolom komentar. Kita jumpa di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.